Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgito. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas basis data. Untuk judulnya yaitu pengantar basis data. Beralih ke konsep basis data, di mana konsep basis data sama halnya dengan lemari arsip, di mana data yang disimpan dalam bentuk map, kemudian dari map tersebut disimpan ke dalam lemari arsip. Sama begitu pula dengan basis data. Data-data disimpan dalam bentuk file. File tersebut yaitu berupa tabel. Dari tabel tersebut disimpan ke dalam penyimpanan basis data, seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk latar belakang basis data itu yang pertama, pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan dan kehadirannya sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Yang kedua, dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kemudian kehadiran basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, membantu mengambil keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Kemudian ada pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Tujuan basis data. Untuk tujuan basis data, yang pertama yaitu untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak adanya redundansi, di mana data tidak akan diulang-ulang dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga yaitu pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Manfaat basis data. Kecepatan dan kemudahan memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian yang kedua ada kebersamaan pemakaian. Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga ada pemusatan kontrol data, di mana data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Untuk selanjutnya ada efisiensi ruang penyimpanan. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Kemudian ada keakuratan dan ketersediaan, di mana pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat suatu data menjadi unik dan berbeda dengan lainnya, sehingga kita menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Kemudian ketersediaan, karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di satu cabang sebuah bank dapat diakses di cabang lainnya. Kemudian untuk keamanan, adanya password setiap pemakai basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Untuk selanjutnya ada kemudahan dalam pembuatan aplikasi baru. Data yang disimpan dan diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga dan terpelihara datanya. Untuk selanjutnya user view, yaitu pemakai dapat melihat langsung bentuk tampil penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Contoh penerapan basis data. Pada slide ini terlihat contoh penerapan basis data yang berupa sistem informasi Tengku Umar, di mana sistem informasi Tengku Umar ini atau Pintu Utuh ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa serta data dosen. Kemudian untuk materi kedua yaitu tentang konsep dasar basis data. Data mempresentasikan fakta yang bisa disimpan.
Data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data atau file, rekaman atau record, dan berkas atau file. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, data mahasiswa terdiri dari NIM, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Kemudian rekaman atau record merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tupel. Berkas atau file adalah himpunan seluruh record bertipe sama. Hierarki data. Hierarki data seperti yang kita lihat pada gambar ini, yang ada di posisi atas yaitu sistem basis data, di mana sistem basis data ini memuat basis data. Kemudian ada basis data. Pada basis data terdapat file-file atau tabel yang saling terhubung satu dengan lainnya. Kemudian file atau tabel, seperti yang kita lihat, file atau tabel tersebut memuat record ataupun file dari data-data yang ada. Kemudian record. Record seperti yang dijelaskan tadi, record merupakan satu baris dari data yang ada. Kemudian file. File merupakan satuan data. Kemudian byte. Byte di sini dilihat dari contoh ini merupakan satu angka dari satu data. Kemudian ada bit, yaitu dari satu angka tersebut memiliki kode-kode biner. File pada basis data. Pada hierarki data sebelumnya, file merupakan bagian dari hierarki data. Namun, file yang dimaksud berbeda dengan file pada sistem file. File pada basis data ini berisi data-data dalam bentuk tabel. File atau tabel ini bisa diklarifikasikan berdasarkan penggunaan seperti yang pertama, yaitu ada file induk, di mana file induk dibagi menjadi dua, yaitu file induk acuan dan file induk dinamik, di mana file induk acuan merupakan file induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran atau mata kuliah. Yang kedua ada file induk dinamik, merupakan file induk yang nilai recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terdapat penambahan barang baru atau perubahan harga dan stok. Selanjutnya yang kedua file transaksi, di mana file ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya penjualan yang berisi data hasil yang ditampilkan. Kemudian yang ketiga ada file laporan. File laporan disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada file sejarah. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian ada file pelindung atau backup. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Basis data dan sistem basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan diorganisir berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Untuk sistem basis data itu sendiri memiliki pengertian sistem untuk menyimpan dan mengurus basis data. Sistem basis data terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dan sekumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi data-data tersebut. Tujuan dari sistem basis data yaitu menyediakan tampilan abstraksi data bermakna sistem akan menyembunyikan detail tertentu, bagaimana data disimpan dan dirawat atau maintain. Abstraksi basis data.
Abstraksi basis data memiliki 3 level, yaitu level fisik, di mana level fisik merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Kemudian yang kedua ada level konseptual. Di sini memperlihatkan data apa sebenarnya secara fungsional, disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lainnya. Kemudian ada level pandangan pemakai atau user view. Level abstraksi data tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan basis data sesuai dengan kebutuhan pemakai. Kemudian model basis data. Ada beberapa model basis data. Yang pertama yaitu model basis data hierarki, di mana model basis data hierarki merupakan model data yang dimana data tersebut diatur dengan struktur data pohon, seperti yang terlihat pada gambar di bawahnya. Kemudian model basis data jaringan, yaitu model basis data yang diyakini sebagai fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Untuk selanjutnya model basis data relasional. Pada model basis data ini menggambarkan bagaimana hubungan antar entitas-entitas yang ada sehingga dapat berkaitan atau berhubung dengan satu dengan yang lainnya. Sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling terhubung dan sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut. DBMS atau Database Management System adalah paket perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Komponen sistem basis data. Yang pertama yaitu ada hardware, di mana hardware ini merupakan perangkat keras seperti komputer yang kita gunakan dalam menggunakan atau membuat basis data. Kemudian ada sistem basis data, yaitu sistem yang dirancang menggunakan kode-kode untuk membuat suatu basis data. Kemudian ada basis data. Di sini banyak data-data yang disimpan dan saling terhubung. Untuk selanjutnya ada software database management system, contohnya itu MySQL dan lain sebagainya. Untuk kemudian ada pemakai. Pemakai di sini dapat berupa programmer, yaitu orang yang membuat program, dan user aplikasi. Kemudian ada aplikasi lainnya. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu aljabar relasional. Di sini aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi yang baru. Aljabar relasional juga menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data. Operasi dasar aljabar relasional. Yang pertama ada selection. Operasi select digunakan untuk menyeleksi atau mencari record-record yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Yang kedua ada projection. Proyeksi adalah operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Untuk ditampilkan, operasi proyeksi adalah operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu. Kemudian ada union. Operasi union adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel terdapat atribut yang sama. Operasi ini memungkinkan untuk menggabungkan data dari dua baris yang sejenis. Kemudian ada set difference. Set difference adalah operasi untuk mendapatkan record-record yang berbeda yang berada pada satu tabel tetapi tidak pada tabel lainnya. Kemudian ada rename. Operasi rename digunakan untuk menyalin tabel lama ke dalam tabel baru. Kemudian ada Cartesian product. Operasi Cartesian product digunakan untuk merelasikan semua record-record yang berasal dari dua tabel. Operasi Cartesian product umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi dapat digunakan bersama dengan operasi lainnya seperti select dan project. Kemudian set interaction.
intersection digunakan untuk mendapatkan tabel pada suatu relasi, tetapi ada pada relasi lainnya. Operasi ini dapat dilaksanakan apabila kedua tabel tidak memiliki atribut yang sama yang akan ditampilkan. Artinya adalah atribut yang satu tidak ada yang sama pada atribut satunya yang akan ditampilkan, sedangkan atribut yang sama tidak akan ditampilkan. Untuk materi selanjutnya yaitu model data relasional. Database lifecycle. Database dalam merancang sebuah basis data ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut disebut dengan database lifecycle, di mana untuk tahap pertamanya yaitu analisis keperluan. Untuk tahap keduanya yaitu perancangan logika. Dalam perancangan logika ini meliputi pemodelan data konseptual, penggabungan pandangan, perubahan dari model konseptual ke bentuk tabel SQL, dan yang berikutnya penormalan tabel. Untuk tahap ketiga yaitu perancangan fisik, dan yang terakhir yang keempat database implementasi, yaitu pengimplementasian ke dalam database-nya. Model data relasional. Salah satu tahapan pada logika desain adalah konseptual data modeling. Pemodelan data konseptual yang akan dibahas di sini adalah model data relasional. Suatu model logika basis data yang menggambarkan entitas dan relasi dalam bentuk tabel-tabel yang disebut relasi. Suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah file data. Entity Relationship Diagram disingkat dengan ERD, didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, disebut entity atau entitas, dan hubungan antar objek disebut dengan relationship. Pemodelan data dengan model data relasional menggunakan diagram ER atau ERD. ERD terdiri dari 4 simbol utama. Yang pertama, kotak persegi panjang untuk menandakan bahwa itu merupakan entitas. Kemudian elips untuk simbol atribut. Kemudian diamond untuk relasi, garis untuk penghubung. Entitas. Di dalam entitas terdapat dua varian entitas, yaitu yang pertama ada entitas lemah dan entitas kuat. Entitas lemah berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Contohnya entitas orang tua mahasiswa pada relasi mahasiswa orang tua mahasiswa. Entitas tanggungan pada relasi pegawai tanggungan. Kemudian entitas kuat. Entitas yang berdiri sendiri. Keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Contoh entitasnya yaitu mahasiswa, pegawai, buku, dan produk. Berikut merupakan contoh entitas. Entitasnya berupa mobil, di mana atribut dari mobil itu yaitu nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, dan tahun pembuatan. Gambar di sini merupakan contoh entitas kuat dan entitas lemah. Untuk entitas kuat yaitu pegawai yang terdiri dari NIP, yang terdiri dari beberapa atribut, diantaranya NIP, nama, yang memiliki hubungan atau relasi terhadap tanggungan. Yang pertama ada nama dan status, di mana entitas kuat ini bisa berdiri sendiri, yaitu pegawai, dan entitas lemah ini merupakan entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Jika tidak ada pegawai maka tidak memiliki tanggungan. Gambarannya seperti itu. Kemudian jenis atribut. Di sini ada beberapa jenis, yaitu atribut key. Atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik, misalnya NIP, NIM, nomor peserta. Kemudian ada atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain, misalnya umur dari tanggal lahir. Kemudian ada atribut multivalue. Atribut ini memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalnya kualitas, gelar, hobi. Kemudian ada atribut composite, atribut yang masih dapat diuraikan lagi, misalnya alamat, waktu. Atribut simple yaitu atribut yang bernilai tunggal, misalnya nama, harga, dan status.
Dapat dilihat dari slide ini merupakan simbol-simbol dari ERD, yaitu ada entity, relationship, attribute, weak entity, identifying relationship pada entitas lemah, atribut key, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derivatif. Kemudian ada kardinalitas, yaitu yang pertama ada one to one, hubungan satu ke satu. Contohnya, satu pegawai mengepalai satu departemen. Kemudian ada one to many, hubungan satu ke banyak, di mana satu departemen memiliki banyak pegawai. Kemudian ada one to many to many, hubungan banyak ke banyak, di mana banyak pegawai menyelesaikan banyak proyek. Berikut merupakan contoh dari ERD, yaitu satu fakultas memiliki banyak dosen. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian banyak mahasiswa mendaftar satu fakultas. Baik, demikian video presentasi dari saya. Saya sadari dalam presentasi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.